Halo semuanya, balik lagi di channel Papan Tulis. Jadi di video kali ini kita akan coba ya untuk mengerjakan simulasi UTBK tahun 2024. Sebenarnya tadi tuh gue udah bikin rekaman kayak gini, udah nge-record dan gue udah ngerjain. Tapi ternyata di tab gue ini nggak kepencet recordnya. Jadi mau nggak mau gue harus diulang gitu ngerjainnya atau ngejelasinnya. Jadi kita mulai dari awal lagi, oke? Yang pertama-tama dulu nih. Yang pertama, gimana caranya kita untuk bisa ikut simulasi UTBK? Kita tinggal search dulu aja dari simulasi UTBK di Google atau di search engine lainnya. Nanti bakalan ada nih simulasi tes SNPMB, tinggal dipencet aja. Lalu tadi gue udah ngisi juga, disuruh ngisi kan. Ini ada nama, terus ini ada instansi sekolahnya. Karena gue udah gak sekolah lagi, gue isi lanjut asal aja ya. Ini lanjutin aja. Subtesnya gue pilih kuantitatif tadi karena gue lagi pengen ngitung. Jadi sekarang gue ngitung berkali-kali lagi karena ya diulang lagi lah. Tadi gue record nggak ke record, gak apa-apa lah ya. Sekarang internet yang lag. Oke, sekarang kita udah pakai hotspot. Kita ulang lagi pemantauan kuantitatif, lanjutin. Nah, dari soal yang pertama lagi kita ulang lagi, oke? Gue pengen ngejelasin dulu deh, dijelasin lagi. Jadi sih kayak gini nih tampilan ketika kita mengerjakan UTBK secara asli lah, kurang lebih kayak gini. Jadi dia nampilin ada soal nomor berapa di sini. Habis itu di sini ada ukuran font soalnya. Itu kita bisa atur, bisa adjust. Misalkan nih teman-teman nggak pengen tulisannya terlalu besar, kita bisa pakai yang ini, yang lebih kecil, atau pengennya yang lebih gede, berarti yang ini. Atau sedang-sedang aja berarti yang di tengah. Seharusnya nih ini kan dia nggak jadi gede juga ya, mau diapa-apain tuh nggak gerak nih, nggak ganti lah si soalnya karena dia formatnya gambar. Mungkin nanti kalau di UTBK formatnya jadi teks, kemungkinan besar akan bisa di adjust juga karena ini simulasi. Mungkin mikirnya ya udahlah simulasi doang, pasti dia tahu nih fungsi font itu ngapain. Nah terus yang informasi soal, daftar soal, tadi dulu kita yang ini dulu nih, yang ragu-ragunya dulu nih, karena nanti berhubungan juga. Misalkan nih teman-teman udah jawab jawaban yang ini 21 ya jawabannya ya. Terus teman-teman tuh masih wah ragu-ragu nih, ini aduh berisik lagi, maaf ya, ini ragu-ragu misalnya temen nih, dipencet aja gitu soal berikutnya. Misalkan nih udah nih, kenapa mencet ragu-ragu? Misalkan kayak gue belum yakin nih jawabannya ini, atau kayaknya ini belum jawaban yang bener deh, tapi pengen jawab dulu, pencet aja ragu-ragu terus lanjutin jawab soal yang lain. Udah jawab soal kayak biasa gitu. Nah misalkan temen-temen udah kelar ya, pengen nih ngecek lagi nih jawabannya di daftar soal. Kalau misalkan ada yang warna kuning, berarti itu teman-teman tadi ngecek list yang ragu-ragu. Nah jadi itu mempermudah dan memperhemat waktu yang berjalan, karena kita nggak perlu nyari lagi mana sih tadi yang ragu-ragu. Oh ini udah dikasih tahu yang nomor 1. Nah tinggal ke nomor 1 gitu, kita ubah apakah masih ragu-ragu apa enggak. Kok nggak ganti ya? Nah kalau misalkan udah nggak ragu-ragu, di uncheck list aja gitu. Nah ini masih simulasi, jadi kayaknya tabnya masih ada yang aneh gitu. Udah, terus daftar soal gunanya apa lagi? Misalkan teman-teman nomor 1 kayaknya susah banget nih, gue pengen ngerjain yang lain dulu deh, nggak usah dijawab, pengen langsung cari soal yang gampang deh. Pencet aja dulu soal yang lain, misalkan nomor 4, 5, cari soal yang gampang, kerjain dulu, baru nanti balik lagi. Kalau informasi soal itu mungkin terkait dengan soalnya, nanti ini kan belum ada nih kosong. Kalau di UTBK yang asli pastinya ada mungkin ya. Mungkin bisa contohnya soal ini bernilai 4 atau salah dikurangin berapa gitu. Jadi nanti ikutin aja aturan informasi soalnya. Sekarang kita ngerjain lagi soal dari yang pertama, oke? Kita baca kembali ya. Nilai minimum fungsi kuadrat f adalah min 8 dan grafik fungsi tersebut melalui titik min 1, 0 dan titik 3, 0. Grafik fungsi tersebut juga melalui titik 4b dengan b sama dengan nah. Ini kayaknya nggak usah gue tulis lagi, nggak apa-apa ya, karena ya ini sebenarnya udah jelas sih.
Jadi gini teman-teman, tadi dia ngomongin tentang fungsi kuadrat. Yang diketahui apa aja? Ada titik minimum sama dengan min 8. Habis itu ada apa lagi? Ada sebutannya kalau di sini bilangnya itu melalui titik ya. Jadi ada dua titik yang dilalui itu yang diketahui. Ada min 10, 3 sama 0 nih, 3 0. Dan terakhir ada 4, B karena dia bilang terakhir itu juga melewati titik 4, B. Tapi yang harus di garis bawahin itu adalah kita lebih mengedepankan yang udah semuanya diketahui aja nih. Yang X sama Y-nya ini kan ada X sama Y, titik X sama Y, ini titik X sama Y. Yang ini X sama Y juga, tapi Y-nya belum diketahui, dia masih B gitu. Jadi kita bilangnya yang diketahui cuma 2 titik aja dulu. Nah itu udah 2 titik ya. Sekarang yang ditanyakan B-nya berapa? Langkah awalnya apa? Pertama-tama gue jelasin dulu gambar grafik kurvanya tuh kayak gimana sih biar kebayang. Kayak gini nih, udah ada di sini nih. Nah ini kayak gini. Kenapa dia kurvanya bentuknya ke atas? Karena dia bilang di sini adalah titik minimum. Kalau minimum itu di ini nih, lambangnya kayak gini nih, gambarnya ini minimum, ini maksimum. Kenapa minimum? Karena dia puncaknya tuh ada di paling bawah gitu, yang paling minimal. Kalau ini puncaknya ada di paling atas, ya kan? Jadi otomatis ini bentuknya kayak gini ya. Nah terus biar lebih kebayang lagi, kita gambarin nih titik-titik yang dilaluin. Titik yang dilaluin yang pertama adalah min 1, 0. Anggaplah ini kurvanya di garis X sama Y. Ini belum ditulis ya. Kalau X itu yang tiduran atau horizontal, yang vertikal tuh yang Y atau yang berdiri, yang bangun ya. Jadi dia bilang melalui titik X min 1 dan Y 0. X min 1 kan di sini tuh. Kalau misalkan dipisahin sama garis Y, di sebelah kiri itu negatif, sebelah kanan positif. Berarti negatif yang di sini kan. Min 1 itu X-nya. Y-nya mana? Y-nya 0. Kalau Y-nya 0, otomatis dia di garis persis gitu. Kalau misalkan nih, dia nyebutnya min 1, X-nya di min 1, Y-nya di 1. Berarti di sini titiknya. Karena tadi dibilang kan Y-nya 0. Berarti 0 di sini nih. Min 1, X-nya di sini. Berarti ada di sini. Gitu ya. Sekarang yang titik kedua ada di 3, 0. X-nya di 3 di sini. 0 di mana? Y-nya di sini, ya kan? Karena di garis. Jadi gitu. Bentuk kurvanya tinggal dihubungin aja nih. Dua titik ini sama ini. Set, dan ini dibikin jadi kayak gini. Kebayang ya? Yang ditanya tuh kan B-nya nih. Dia bilang juga nih, garis kurva ini melalui titik 4B. X-nya udah ketemu nih, 4 di sini nih. Tapi kan B-nya belum ketemu nih. Entah bisa di sini, entah bisa di sini, atau di sini. Nah itu yang kita cari, itu di mana. Jadi makanya ini misi kita gitu. Sekarang ada namanya rumus mencari Y atau mencari B-nya nih. Kan di sini tulisannya B. Rumusnya apa sih? Rumusnya itu adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, ya kan? Tapi karena kita udah tahu ada 2 titik yang dilewatin, kita punya ibaratnya kayak privilege lah, ada spesial nih. Kalau udah 2 titik yang dilalui, ada rumus lagi yang lebih efisien, yaitu Y sama dengan A dikali X min 1, X1 dikali X min X2. Yang ini nih kita pakai nih. Nah itu gimana? Kita masukin aja X1 nya yang mana? Anggaplah yang min 1, 0 ini kita jadiin X1, yang ini X2. Tinggal masukin nih. Y sama dengan A, X dikurang X1 nya kan min 1 nih. Min 1, terus X2 nya 3 kan, X min 3. Kenapa Y nya itu dibiarin yang 0 nya? Karena kan ini kita ngitungnya pakai rumus yang X kan, Y nya dibiarin dulu aja gitu. Jadi ini kita masukin yang X. Udah kita sederhanain, Y sama dengan A X ditambah 1, karena tadi min ketemunya jadi plus, dikali X min 3. Oke, ini kita simpen dulu. Sekarang ada yang lagi yang diketahui nih, yaitu titik minimumnya adalah min 8. Lalu ini kerekam kan ya? Oke, ini kerekam. Jadi biar nggak ini lagi. Titik minimumnya adalah min 8. Gimana sih cara kita dapat titik minimum secara cepat? Rumusnya, itu ada rumusnya. Titik puncak adalah D per min 4A.
D itu adalah diskriminan, atau diskriminan tuh kayak gini nih. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah ini diskriminan, disingkat jadi D gitu. Per min 4A atau min B per 2A atau X1 ditambah X2 per 2. Nah dari kasus ini kita pilih yang mana nih? Karena kita udah tahu 2 titik yang dilewatin, lebih baik kita pakainya yang ini nih, yang udah pasti bisa nih. X1 ditambah X2 per 2. Kita pakai aja nih. X1-nya itu adalah tadi min 1, X2-nya 3. X min 1 ditambah 2 tambah 3 dibagi 2 sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Itu X-nya. Ketika titik minimum min 8. Kenapa sih kita harus nyari itu? Karena untuk kita mengetahui ini, nilai nilai B-nya nih yang kita cari, itu kita harus tahu nilai A-nya dulu. Cara kita dapat nilai A-nya itu dengan cara mengetahui titik puncaknya X. Nilai X-nya ketika di titik puncak. Nah, ini udah digambar nih. Jadi kan dia bilang nih, titik minimalnya itu, minimumnya itu ada di min 8. Titik minimum itu adalah nilai Y-nya. Y-nya itu ada di min 8. Tapi kan kita nggak tahu X-nya itu ada di mana. Nah, kita cari nih, X-nya ada di sini, ada di 1 tuh. Oke, ketemu ya. Jadi, kita udah tahu nih, ketika X-nya itu 1, yang titik puncak adalah min 8. Makanya sekarang di rumus yang tadi kita simpen, Y-nya kita ganti titik puncak, yaitu min 8 nih. Min 8 sama dengan A dikali X-nya tadi berapa ketika Y-nya min 8, yaitu 1 kan. Tinggal dimasukin nih X-nya jadi 1. Berarti min 8 sama dengan A dikali 1 ditambah 1. Masukin lagi X-nya jadi 1, 1 dikurang 3. Min 8 sama dengan A dikali 2 dikali min 2. Min 2 dikali 2 sama dengan min 4A ya kan. Min 8 sama dengan min 4A. Berarti A sama dengan min 8 dibagi min 4 sama dengan 2. Berarti A-nya udah ketemu kan 2 nih. A-nya udah ketemu. Jadi rumus yang tadi yang awal nih, rumus yang awal kita tinggal ganti aja nih. Semuanya kita masukin. Y-nya sama dengan 2 dikali X tambah X1-nya masih 1 yang tadi yang awal. X2-nya min 3. Karena kita disuruh nyarinya B, ya sama aja kan, B itu Y juga. Ini diubah jadi B gitu. B sama dengan 2 dikali 4 ditambah 1 dikali 4 min 3. 4-nya dapat dari mana sih? Kok tiba-tiba jadi 4? Ya enggak? 4-nya itu kita dapat dari yang ini. Dari X yang di B-nya. Jadi ketika X-nya itu ada di titik 4, Y-nya itu di berapa sih? Makanya kita masukinnya yang 4 itu. Oke? Jadi 2 dikali 4 ditambah 1 dikali 4 dikurang 3 sama dengan 2 dikali 5 kali 1, atau hasilnya 10. Ketemu ya, jadi jawabannya 10. Sekarang yang soal nomor 2. Oke. Soal nomor 2 juga sebenarnya udah dikerjain tadi. Jadi kita jelasin lagi aja ya. Ini soal yang ini bilangan 4 angka 0 A094 itu menjadi untuk 3 soal. Jadi kalau misalkan kayak gini, usahain soal yang paling pertama itu harus benar. Kenapa? Karena biasanya soal-soal berikutnya itu berkutat atau berpatokan pada soal yang pertama. Jadi kalau misalkan soal yang ini udah salah, kemungkinan besar soal selanjutnya itu bisa salah. Nanti kita jelasin lagi deh kenapa bisa kayak gitu. Sekarang kita kerjain yang ini dulu nih. Jika bilangan tersebut dibagi 3 berisi 1, maka A sama dengan... Nih, tadi kan udah kita bilang nih, kita jelasin sambil deh. Tadi kan ada A 094 kurang dari 6.000. Nah, dia nanya nih, kalau dibagi 3 hasilnya harus sisa 1, ya enggak? Berarti A-nya berapa? Nah, kita udah bisa lihat nih, A094 itu harus kurang dari 6.000. Otomatis berarti A-nya itu nggak boleh lebih dari 5. Kenapa? Karena dia kalau ada 6 nih, 6.094, berarti dia udah lebih dari 6.000 ya kan? Atau 7, berarti dia udah lebih dari 6.000 juga. Berarti otomatis dia harus di bawah 6, berarti 5, 4, 3, 2, 1. Pilihannya itu. Nah sekarang kita udah nemu nih, gimana cara kita biar tahu kalau angka tersebut
dibagi 3 sisanya 1. Kan itu ribuan ya. Kalau ngitung banyak banget kan kelamaan ya. Kita tinggal ngelihat 2 angka terakhir ini aja nih. 94 ini nih. Kenapa kita ngeliat angka terakhir gini? 94 kalau dibagi 3, dia sisa berapa? Sisa 1 kan? Karena kalau 93 dibagi 3 itu habis. Hasilnya 31. Kalau 94 sisa 1. Oke, kita udah ketemu nih sisa 1. Berarti tinggal kita cari aja nih. Ribuannya kalau dibagi 3 itu yang habis yang mana? 1 nih. 1 kalau dibagi 1000 kalau dibagi 3 habis nggak? Sisa kan? 2000 kalau dibagi 3 sisa juga. 3000 kalau dibagi 3 habis kan? 4000 kalau dibagi 3 sisa. 5000 kalau dibagi 3 sisa ya kan? Otomatis jawabannya yang 3. Kenapa? Karena 3000 kalau dibagi 3 habis. Terus 94 kalau dibagi 3 sisa 1. Kan yang ditanya cuma sisa 1 doang. Berarti jawabannya yang 3. Paham nggak? Kalau nggak paham gini nih, misalkan ya. Kita ambil yang 1000, oke? 1094 kalau dibagi 3 sisa 1 apa enggak gini. 94 ketika kita bagi 3 udah sisa 1 nih. Oke, berarti tinggal 1000 lagi kan. 1000 kalau dibagi 3 sisa berapa kita lihat. Ini 3, ini 9, 10, ini 3, 9, 10, 3, 9, sisa 1 kan. Ya kan? Ini yang sisa 1 dari 94, terus 1000 dibagi 3 sisa 1 lagi. Kalau ditotalin kan dia ada sisa 2 kan berarti. Nah, ya udah berarti gak usah repot-repot kita ngitung-ngitung yang lain. Cari aja yang udah pasti habis dibagi 3-nya, yaitu 3000. Berarti A-nya sama dengan 3. Gampang ya? Sekarang soal yang nomor kenapa nih ya? Soal yang nomor 3. Sama nih, masih bilangan 4 angka. A 094 kurang dari 6000. Karena tadi kita jawabannya ya benar 3094, berarti otomatis ini jawabannya bisa benar. Tapi kalau misalkan sebelumnya salah, ya kemungkinan besar itu juga salah gitu. Oke? Berarti banyak faktor prima dari bilangan 4 angka tersebut adalah, nah, faktor prima itu apa aja sih? Kita harus tahu dulu dari bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang ketika dibagi cuma bisa 2 angka doang, yaitu angka sendiri sama angka 1. Jadi misalkan angka 2 nih, cuma bisa dibagi dengan angka 2 sama angka 1. Angka 3 cuma bisa dibagi angka 3 sama angka 1. Sekarang kita langsung aja ke faktor primanya nih. Ada berapa nih? Ada berapa angka ya kan? Dari 3094. Sekarang kita langkah pertamanya adalah membagi dengan angka prima yang paling kecil dulu. Angka prima yang paling kecil itu berapa? 2 kan? Berarti 3094 kita bagi 2 dulu nih. Hasilnya berapa? Hasilnya 1547. Oke. Sekarang kita coba nih. 1547 dibagi 3 dulu. Karena kan kita urutan dulu nih dari yang paling kecil sampai yang gede nih. Kita bagi 3 dulu nih. Dibagi 3 nih di sini nih. Ternyata ketika dibagi 3, dia itu memiliki sisa, nggak habis. Berarti jawabannya itu bukan yang 3. 3 nggak masuk ke dalam bilangan prima dari angka 3094. Kita coba lagi nih. Selanjutnya angka 5 nih. Angka 5 kita coba bagi mana? Oh, angka 5 nggak ditulis pembagiannya. Kenapa? Karena di sini belakangan 7. Ya nggak? Angka 7 itu nggak mungkin banget kan kelipatan dari bilangan 5. Karena kalau misalkan bilangan 5 itu kelipatannya kalau nggak 0, 5 belakangnya kan. 5, 10, 15, 20, 25, 30 ya kan. Kalau nggak belakangan 0, 5. Berarti ini otomatis bukan juga. Sekarang yang 7 nih. 1547 dibagi dengan 7. Dia bisa nih kan, nggak ada sisanya kan. 15 bagi 7 2. 2 kali 7 14. Dikurangin 1, ditambah lagi angka 4 di sini. 14 bagi 7 2 di sini. 14 dikurangin 0 habis kan. 7-nya turun. 7 bagi 7 1. 2 2 1. Ada kan? Berarti 7 juga termasuk faktor prima dari angka 3094. Sekarang kita coba lagi ke angka yang 11. Apakah 11 ketika dibagi 221 itu bisa? Di sini nih kita coba nih. 221 dibagi 11. Kita hitung ulang aja deh. 221 dibagi 11. Ini 2, 22.
1, sisa 1 ya kan. Berarti ini bukan. Yang 13 nih. 221 dibagi 13. 22 dibagi 13 itu 1. 1 dikali 13 itu 13. 22 dikurangi 13 itu hasilnya 9 ya kan. 9 dibagi 13 nggak mungkin. Kita pinjam 1 lagi nih, turunin. 91. 91 dibagi 13 itu berapa? 7 ya kan. 7 dikali 13 91. Habis kan, nggak ada sisa. Nah, berarti 13 itu termasuk dalam bilangan prima dari faktor prima dari 3094. Nah, sekarang sisa 17. 17 itu udah bilangan prima, jadi nggak mungkin lagi kita bagi lagi kan. Otomatis dia juga termasuk ke dalam faktor prima di angka 3094. Jadi ada berapa? Ada 4. Ada 2, 7, 13, dan 17. Berarti dia jawabannya adalah 4. Sekarang lanjut soal berikutnya. Soal nomor 4. Banyaknya faktor positif dari bilangan 4 angka tersebut adalah faktor positif. Nah, ini juga berhubungan dengan yang tadi nih, dengan faktor prima ya. Kenapa berhubungan? Karena ketika kita pengen dapetin namanya itu faktor positif, kita dengan gampang bisa dapetin dari faktor primanya. Kita kasih tahu nih. Gini nih. Tadi misalkan gue kasih contoh dulu nih, 20. Faktor bilangan positifnya apa sih? 20 itu ada 1, 2, 4, 5, 10, 20. Faktor positif itu bilangan yang bisa menghasilkan angka yang kita tuju. Misalkan 20 nih. 20 tuh pembentuknya ada 1. 1 tuh bisa dikali 20 kan, biar jadi 20. Nah, 2 juga. 2 itu bisa dikali 10 biar jadi 20. 4 juga dikali 5 biar jadi 20. 5 dikali 4 biar jadi 20. 10 dikali 2 biar jadi 20. 20 dikali 1 biar jadi 20. Berarti total ada 6. Total ada 6 faktor primanya ya kan. Faktor positif dari angka 20. Nah, sekarang kita disuruh cari angka 3094 ada berapa faktor positifnya. Banyak banget kan. Tadi kan cuma 20. Sekarang kita bisa dapetin dari yang namanya faktor prima tadi. Faktor prima tadi kan ada 2, 7, 13 sama 17 kan. Nah, rumusnya itu adalah eksponen dari faktor primanya ditambah 1, terus dikali eksponen di bilangan kedua ditambah 1, seterusnya sampai banyaknya ada faktor prima. Kalau di sini kan faktor primanya ada 4 kan, berarti dia ada 4 kali nih, di sini ada 4 nih. Nah, gitu. Nah, sekarang nih, bilangan pertama eksponennya ada berapa? Eksponen itu adalah pangkat ya. Di sini ada pangkat 1, berarti dia 1 doang ditambah 1. Di sini juga pangkat 1 doang. 1, ini pangkat 1 doang. Ini juga. Itu berarti tinggal 2 dikali 2 kali 2 kali 2. Berarti ada 16. Ya enggak? Ada 16 faktor tuh yang bisa menyebabkan terjadinya angka 3094. Kenapa sih kok ini bisa kita pakai eksponennya? Contoh lainnya nih, misalkan nih. Yang tadi kan faktor 20 ada 6 kan. Kita coba deh, misalkan nih, 20 kalau dipakein pohon faktor, dibagi 2, 10. Dibagi 2, 5. Nah, yang bilangan prima kan ada 3 nih. 2, 2, sama 5. Nah, kita dijadiin ini dulu nih. 2 kali 2 kali 5. 2 kalau dikali 2 kan kita bisain jadi 2 pangkat 2 kan. 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 1 ya kan. Ya udah kita masukin ke rumus yang tadi nih, eksponen. Bilangan pertama eksponennya 2 kan. 2 ditambah 1. Bilangan kedua eksponennya 1. Berarti 1 ditambah 1 ya kan. Berarti 3 dikali 2 hasilnya 6. Sama kan 6. Ya, sekarang kita lanjut lagi ke nomor 5. Tadi istirahat bentar karena sedikit capek ya. Ini masih kerekam kan? Oke. Ini soal terakhir dulu karena kita ngerjain 5 soal ya. Kalau kita ngerjainnya 10 langsung kayaknya lama karena kan ngejelasinnya tuh perlahan. Kalau misalkan pengen 10 soal langsung ya mau nggak mau ngejelasinnya tuh cepet gitu. Jadi mendingan kita perlahan tapi pastilah. Daripada cepet kita kurang paham, mendingan lambat aja. Soal nomor 5 dulu, tadi belum dibaca. Perhatikan kumpulan data B min 7, 3, min 5. Pernyataan mana aja nih yang benar? Oke. Yang pertama, rata-rata kumpulan data tersebut min 5 jika B sama dengan min 11. Jadi yang pertama itu rata-ratanya min 5 nggak nih kalau B-nya min 11?
Kita pertama tulis dulu nih datanya. Terus kita hitung datanya ada berapa? Ada 4. Itu yang penting ya. Sekarang kita masukin nih. Gimana cara nyari rata-rata? Rata-rata ya gampang, tinggal totalin semuanya nih, dijumlahin, dibagi dengan banyaknya angka yang ada gitu. Jadi ini ada angkanya min 5 ditambah min 11. Kenapa ditambah min 11? Karena di sini B-nya kan kita jadiin min 11 duluan. Jadi min 5 ditambah min 11 ditambah min 7 ditambah 3 dibagi banyaknya bilangan ada 4. Berarti min 5 ditambah min 11 atau min 5 min 11 itu min 16 ditambah min 7 berarti itu min 23 ditambah 3 berarti min 20. Min 20 dibagi 4 sama dengan min 5. Berarti jawabannya bener ya. Kalau misalkan B-nya itu min 11, rata-ratanya min 5. Sekarang yang kedua. Kalau misalkan mediannya kalau misalkan B-nya itu min 7, mediannya itu min 6. Nah, median itu apa? Median itu adalah nilai tengah. Jadi kalau misalkan B-nya min 7, apakah mediannya min 6? Kita coba untuk urutin dulu nih dari yang terkecil sampai yang tertinggi. Kenapa? Karena kita bisa melihat nilai tengahnya ketika suatu data tersebut udah terstruktur gitu, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang terkecil dulu nih, min 7, tadi kan ada min 7. Terus B-nya kita jadiin min 7, otomatis dia juga paling kecil kan. Min 7, habis itu min 5, baru 3 yang paling gede. Nah, di sini kan cuma ada 4 angka. Biasanya median itu nilai tengah kan. Kalau ganjil misalkan nih A, B, C. Kalau ganjil ya udah gampang, nilai tengah kan angka kedua kan. Kalau A, B, C, D, ini kan nggak ada yang tahu nih nilai tengah di sini. Berarti yang ini dijumlahin, habis itu dibagi 2. Berarti ini yang mana yang tengah nih? Min 7 sama min 5-nya. Ditambahin dibagi 2. Min 7, min 5 dibagi 2 sama dengan min 12 dibagi 2 atau min 6. Berarti bener kan mediannya min 6. Kalau B-nya sama dengan min 7. Sekarang yang 3. Modus kumpulan data tersebut min 5 jika B sama dengan min 5. Nah, modus ini tuh bukan modus buat cewek, tapi modus yang nilainya paling banyak keluar gitu. Ini mah gampang banget. Kalau misalkan B-nya min 5, berarti kan yang paling banyak keluar itu min 5 kan? Karena ada 2 angka nih. 1, 2. Min 7, 1. 3, 1. Berarti modusnya min 5. Oke, paham ya? Kalau misalkan nih, B-nya itu, misalkan B-nya 7. Otomatis modusnya ya, B-nya min 7. Berarti otomatis modusnya ya min 7. Karena min 7 yang paling banyak keluar kan, ada 2. Gitu ya, itu gampang lah. Sekarang yang keempat. Jangkauan kumpulan data tersebut 3 jika B sama dengan min 8, ya kan? Jangkauan itu apa sih? Jangkauan itu adalah jarak dari nilai yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Jadi ketika kita pengen nyari jarak atau jangkauan, tinggal nilai yang paling tinggi dikurang nilai yang paling kecil. Nilai yang paling tingginya berapa? 3 kan? 3 nih. Terus B-nya itu jadi min 8. Otomatis dia yang paling rendah kan? Karena sebelumnya yang paling rendah min 7. Sekarang yang paling rendah min 8. Berarti tinggal 3 dikurang min 8. Atau 3 ditambah 8. Hasilnya 11. Bener nggak jangkauannya 3? Salah kan? Harusnya jangkauannya 11 kan? Otomatis yang nomor 4 berarti salah. Berarti jawabannya adalah yang A. 1, 2, 3 saja yang benar. 4 salah. Jadi kita ngerjain 5 soal dulu aja ya. Sekarang coba kita lihat